guys, welcome back to Jasperin Channel. Jasperin, jayalah selalu perbatuan Indonesia. Nah, sekarang aku lagi di rumahnya Haji Dian nih. Haji Dian itu maestro perbatuan Indonesia. Kalau nggak salah mereka lagi pada ngumpul-ngumpul nih, para maestro-maestro. Kita lihat yuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, apa kabar? Ya ampun. Baik, sehat alhamdulillah. Pak Haji gimana kabarnya? Alhamdulillah. Aku dari Jasper ini, Pak Haji mau nanya-nanya sedikit tentang perbatuan Indonesia. Nah, kebetulan Pak Haji ini kan adalah salah satu maestro perbatuan Indonesia kan? Kebetulan. Jadi gimana kalau kita Kebetulan ngobrol-ngobrol? lagi ada temen nih. Oh iya benar. Halo. Itu langsung dideder tuh itu ya, batu-batunya. Yuk, masuk ya. Kita lihat yuk. Ya, masuk ya. Ini pasti keren-keren. Betulan nih. Gimana kabarnya? Wow. Silakan. Ini lagi ngobrol-ngobrol nih. Kenalin dulu nih. Halo. Ini Bang Ogi. Dewi. Nah guys, aku sudah bersama dua maestro perbatuan Indonesia nih. Ada Bang Ogi dan Pak Haji Dian. Nah, sebelum kita bahas-bahas tentang batu yang di depan aku nih yang keren-keren banget ini, gimana kalau kita tanya-tanya sedikit tentang profil dua maestro ini? Gimana? Boleh ya? Sama sejarahnya sampai bisa bergelut di dunia perbatuan. Gimana tuh, Pak? Ya, pertama memang dunia batu tidak bisa dipisahkan dari saya sendiri ya. Karena orang tua saya juga suka batu dan hampir hidup saya tidak pernah lepas daripada dunia batu. Karena saya termasuk orang seni juga ya. Jadi saya perupa, orang teater, orang film juga, aktivis juga gitu. Jadi ini bagian daripada passion saya dulunya. Kemudian pada saat saya punya galeri tahun 89, kemudian tahun 2007 di Jatinegara. Nah, mulai ada dinamika batu yang begitu fenomenal. Yeah. Sampai dimulai kontes-kontes lah dari tahun 2013 sampai sekarang. Salah satunya ya teman saya Bang Ogi ini tanpa beliau ini susah juga kan. Karena beliau banyak batu. Jadi kalau kontes saya harus nelpon ngerayu. Punya batu ini nggak gitu? Nggak, hampir semua lengkap harus. Kalau pemain harus semua lengkap. Karena kita variannya banyak, ada 400. 400 varian. Rata-rata para kontestan itu harus memiliki batu sekian. Kurang lebih kira 400 Bang ya? 600 lebih. 600 lebih. Pernah 630 kategoris. Bayangkan itu. Rata-rata pemain memiliki batu seperti itu. 600, 400 yang paling kecil ya 50-an. Kebetulan nih malam hari ini Bang Ogi kebetulan lagi Ini banyak sekali ya. sharing. Ya Bang Ogi ini dia pertama kolektor tentunya. Cuma kemarinnya di pedagang juga karena memang dilihat banyak menguntungkan ya. Akhirnya dia juga beli galeri juga akhirnya kan. Oh gitu. Karena ya ketularan juga sama yang lain-lain mungkin ya. Peminatnya banyak ya batu-batu kayak gini ya. Ini kok gede-gede semua Pak? Nggak ada yang ukuran perempuan gitu ya? Oh, nggak ada. Nggak ada? Kita kan buat kontes. Kalau perempuan Iya aku udah mau siap-siap mau pakai soalnya. Oh, Ini boleh nih Pak nih? kegedean. Iya kegedean ya. Kalau Bang Ogi gimana nih? Kapan memulai untuk perjalanan Main batu. mengkoleksi batu? Mulanya itu tahun 2014. Jadi tahun 2014 karena saya juga orang koperasi, ada teman saya main batu dia, punya toko di Rawabening. Dia minjam dana dari saya, ujungnya nggak kebayar. Jadi saya ambil tokonya. Akhirnya ya mulai dari pasang cincin pakai perak, sampai mulai beli-beli bahan untuk jual. Tahun 2015 akhir. Baru mulai kenal-kenal teman batu. Oh, rupanya di dunia perbatuan itu ada ajang kontesnya. Nah, baru saya pelajari SOP itu standar penilaian
untuk sebuah jenis batu. Nah, mulai saya pelajari. Ternyata Indonesia ini kaya sekali Benar-benar. sama jenis-jenis batu, baik batu aki, baik batu semi presius, baik batu permata, ternyata banyak sekali jenisnya. Tapi sayangnya yang mengekspos tidak ada. Nah, saya tertarik, lalu saya pelajari asal muasalnya, yaitu dari penambang. Nah, dari penambang lah saya baru tahu ternyata jenis batu di Indonesia itu sangat variatif. Tapi kalau kita misalnya kayak Bang Haji Dian, ya, dia juga seorang pelopor di batu, dia juga seorang pelindung di batu. Ya, kalau ini Bang Haji Dian dengan saya ini ibarat semut sama langit. Kenapa saya bilang seperti itu? Beliau boleh dibilang kemanapun kamu pergi di Indonesia ini yang mengenal batu pasti sudah dengar nama Pak Haji Dian. Kalau nama saya belum tentu, jadi kan jauh. Kalau di dunia batu saya lebih dikenal dengan Rodo Angel. Apa itu, Pak? Grup saya Rodo Angel. Rodo? Rodo itu bahasa Batak Rodo? yang artinya mau datang. Angel itu malaikat. Jadi kalau kami bertanding, malaikat akan datang. Luar biasa. Ini aku mau nanya ke Pak Haji. Pernah nggak sih Pak Haji beli batu yang harganya tuh fantastis banget gitu? Dan kenapa bisa sampai memilih untuk membeli batu yang fantastis itu? Ya, hampir semua para kontes ya, hobi mengalami hal yang sama. Untuk daya beli, daya rangsang untuk memiliki pasti pernah terjadi. Satu sama lainnya nggak berbeda. Saya juga pernah seperti itu. Dulu waktu musim batu gambar 2013-14 gitu kan, kita nyari susah. Siapa yang berani menawar ya dia yang lebih dapat. Ya sempat harganya sampai 15 juta, terakhir 60 juta. 60 juta. Beli juga. Kenapa? Ya kalau kita yang nggak beli nanti nggak dapat lagi pasti. Beda kan dengan lohan, dengan Nanti jadi lawan, Bang. pohon gitu kan. Kalau kita beli Iya. jadi lawan. Kalau pohon masih bisa dibudidaya. Kemudian hewan budidaya bisa ya. Tapi kalau batu itu kan sulit. Kalau sudah habis ya habis. Maka pikiran teman-teman juga sama. Kalau kita nggak ambil nanti nggak kebagian gitu. Orang lain yang akan ambil Orang gitu lain kan? akan ambil dan kita akan membeli lagi lebih tinggi lagi. Bener. Semuanya ngalami hal yang sama. Pada saat lagi boom batu, kontes lagi bagus-bagusnya, orang memburu itu siang malam memburu batu yang persepsinya sama penilaiannya ini bakal bisa dikonteskan. Apalagi saya, karena saya dulu awal-awalnya saya jadi juri ya. Saya jadi juri hampir 6 tahun. Dulu pertama kali jadi juri sebenarnya juri main-main iseng-iseng. Ada teman-teman seperti Bang Ogi gini banyak batu, kemudian mereka kumpul 5-6 orang, yuk bikin kontes gitu kan. Nah, lama-lama mereka pada kontes tuh. Ya saya nonton. Nah, nggak usah kita yang jadi juri, Bang Haji Dian aja yang jadi juri gitu. Nah, saya jadi juri pada saat itu. Mereka lama-lama 1, 2 kali, 3 kali bulan puasa, saya bilang, nah ini judi di sebelah, ya kan? Biar saya nggak persepsinya nggak judi gimana sebelah. Ini aja yang menang kasih THR sebenarnya. Jadi orang-orang seperti Bang Ogi ini kasih 1 juta semua yang buat yang menang itu. Batu gambar dulu belum ada pemisahan gambar, pemandangan gambar, hewan gambar apa nggak ada dulu. Pokoknya gambar yang terbaik aja menurut saya sebagai perupa gitu kan. Nah saya yang nilai di warung ibu itu dulu. Jadi orang-orang dagang di Jatinegara, saya di restoran di situ. Di situ saya nilai di situ. Jadi sambil nunggu buka puasa waktu itu saya nilai. Nah, yang menurut saya menang, udah mereka nggak ada yang protes. Pada kasih duit sejuta-juta. Besok begitulah, ya pusing saya kan. Tahun 2013 mulai ada kontes resmi itu. Awal mulanya itu. Awal mulanya. Terus 14, 15, 16 dulu ada 2 IO, ada IGS, ada Permata. Kebetulan dua-duanya orang-orang yang saya kenal gitu kan, yang lebih bagus gitu.
Nah muncul orang-orang yang punya persiapan matang seperti Bang Ogi, artinya punya semangat hobi, punya seni, punya uang gitu kan. Ya, dulu kan ada orang yang hobi tapi nggak punya uang. Iya, benar. Datang orang-orang seperti beliau ya udah, ramai, kan. Ini nggak bakalan habis. Bisa harganya 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta. Kalau bacan ya 50, 100, 200 ya beli. Kalau nggak beli, dibeli sama yang lain. Iya, benar. Saya Jadi bilang, lawan. Bang, Jadi lawan. Iya, dia kalau nelpon sama saya, berapa? 150. Tawar berapa? Tawar 100. Ya, kalau nggak dibayar abang, orang lain yang beli saya bilang. Percaya sama saya bilang. Dia beli 150. Beli, 200 dia beli. Cuman kadang-kadang ada yang kelebihan dia beli. Ngadu sama saya udah dia beli. Waduh banyak banget saya bilang. Sampai 300 saya bilang, jualnya gimana ntar? Enggak bang, buat kontes. Ya kontes kalau menang, kalau enggak gimana saya bilang. Aku balik ke Bang Ogi. Pernah nggak sih salah beli batu gitu? Kok sering? Terus mengalami, aduh kayak rugi banget deh ini batunya. Sering. Terus gimana rasanya dan gimana mengantisipasi Ini deh, ya? Kalau saya pribadi ngelihatnya paket. Ya. Batu ini fanatik. Jadi kalau kita beli sama si A, kita akan beli sama si A terus. Walaupun si A ini memiliki batu dari C, D, E, F, tetap kita belinya dari si A. Nggak mau kita beli dari si C. Kenapa gitu tuh Bang? Batu begitu fanatik. Jadi saya udah pelajari, setiap kolektor itu punya pedagangnya sendiri. Nggak akan dia beli ke tempat lain, walaupun yang punya batu misalnya kamu. Saya nggak bakal beli, walaupun lebih murah. Nah itulah salah satu triknya di batu, kita fanatik. Jadi misalnya saya beli dengan satu orang ini, si A contoh nama. Dari dia saya sudah mendapatkan 20 jenis batu yang bisa masuk 3 besar dalam kontes. Nah, begitu dia, biasalah sales, ceritanya indah. Begitu saya bayar, ternyata harganya jauh dari harga pasaran. Sedih, ya. Kapok, tidak. Kenapa gitu tuh? Karena saya ngeliatnya yang 20. Iya benar. Nah, saya beli udah 21 dengan satu yang gagal ini, yang benar-benar bikin pusing kepala. Tapi saya ngelihatnya yang 20. Ya udah kita anggaplah yang 20 tuh. Misalnya kita kelebihan 20 juta membayar harga yang ke 21 ini. Nah, harganya layaknya itu misalnya 2 juta. Berarti kita beli 18. 18 bagi 20. Jadi ya saya tambahin aja ke yang 20 harganya. Gitu caranya. Mindsetnya aja yang dirubah. Mindsetnya aja. Karena kita susah ya. Batu yang bertanding itu di dalam dunia kontes itu mungkin kalau ada penilaian adalah 11-12. Jadi tidak mungkin batu yang buruk ditampilkan di meja kontes. Semua batu pasti udah batu berkelas. Ya, kadang-kadang juri juga mengalami trauma mungkin ya di dalam menilai, sehingga batu itu tidak menang. Jadi batu-batu yang sudah overpriced, ya berapa kali kita beli batu dari dia, ya kita masukin aja ke situ. Gitu caranya. Kesel iya, ditipu dah. Dia minta maaf nggak? Enggak. Saya Atau dia batu. mungkin dia ditipu juga, akhirnya enggak juga. Ceritanya menarik. Kenapa saya bilang cerita menarik? Ada yang saya adalah mungkin bisa dibilang fanatik kepada batu yang berjenis Sulaiman. Sulaiman. Ya, saya sangat fanatik. Kalau Sulaiman di sini nggak bawa juga. Oh ini kayak junjung derajat. Nah, itu pokoknya batu yang bergaris-garis. Itu namanya Sulaiman. Itu saya sangat fanatik. Jadi kadang-kadang ya mungkin kalau di dunia batu saya ini punya julukan. Apa tuh? Orang Bogor. Orang Bogor. Apa itu? Biar tekor asal kesohor. Nah, buat pemirsa Jasperin, nih ada bosnya nih. Buat kalian yang punya banyak batu, silakan komen di bawah. Siapa tahu nih bos mau bayarin ya kan? Gimana bos? Boleh. Boleh, tinggal di komen aja. Jangan lupa jangan lupa di subscribe dulu, di follow mulu. Nah, kembali lagi ke Pak Haji nih. Katanya Pak Haji pernah bikin baju batik
yang bernuansa kelawing ya, Batu kelawing. batu kelawing. Ya dulu saya pernah buat banyak banyak gagasan ya. Banyak pernak-pernik pernah buat, kemudian buat juga apa namanya batu yang di kayak posal gitu dulu, susun-susun gitu. Terus kita pasang di tembok, kita bingkai, pernah juga seperti itu. Kita juga pernah buat batik. Waktu itu kita pamerkan di DPR dengan anggota DPR menyaksikan, ketua MPR menyaksikan. Kemudian di ASEAN Culture di Bali kita pamerkan juga batik. Terakhir di ada peragaan busana fashion show waktu itu hari batik ya. Setelah itu diborong, habis semuanya. Karena memang kita buatnya nggak banyak dulu, baju batik hanya untuk apa namanya, untuk kreativitas kita sebagai pencinta seni Jasper ya. Karena dulu Jasper kan perlu ada wadah, kemudian ada teman-teman membuat di JKL dan Jasper itu. Batu-batu ini banyak dari Purbalingga, dari Kelawing. Saya melihatnya jenis batunya Kelawing, Jasper. Saya pikir ini menarik untuk kita buat buat abstrak bisa ya, karena dari situ bisa banyak ditemukan gambar-gambar, jenis-jenis gambar motif ya. Kemudian saya bikin batik pada saat itu, motif batik ya. Nah, akhirnya menarik juga gitu. Cuma kan nggak bisa kita buat produksi secara massal ya, karena biayanya nggak begitu Nggak murah ya? Nggak murah, mahal gitu. Akhirnya ya kita bikin secara special edition aja. Hanya ingin menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang punya seni berbatuan gitu, kita tumpahkan ke dalam seni batik gitu kan. Karena dulu pernah saya buat juga perupa gitu dengan bahan-bahan batu, pernah. Bahan-bahannya ya dari Jawa Barat, ada juga dari Jawa Tengah dulunya. Kita buat, kita susun satu-satu gitu menjadi mosaik gitu ya. Zaman-zaman mosaik itu tahun 87 kita buat mosaik dulu. Banyak yang beli dulu orang-orang yang punya restoran. Dulu kan restoran di Jakarta ini masih sedikit restoran franchise kayak ya jenis-jenis restoran Jepang itu dulu senang dengan bebatuan seperti itu. Akan diangkat lagi nggak Pak karyanya? Ya, saya ada gagasan baru sebenarnya, bukan batik lagi. Artinya saya akan tumpahkan ke dalam perupa gitu ya. Saya akan ngumpulin para teman-teman seniman di Jakarta ini untuk membuat mosaik ya. Mosaik dari batu-batu jasper. Nantinya akan kita susun, mungkin sampai 1-2 meter, 3 meter gitu kita pasang nantinya. Nanti kita pamerkan. Bukan hanya lukisan aja yang kita akan pamerkan, tapi mosaiknya yang kita akan pamerkan, dan bahannya dari jasper. Dan ini mungkin nanti gagasan ini yang akan kita kerjakan dengan teman-teman seniman. Baik nih, terakhir nih Pak Haji dan Pak Ogi, ada pesan-pesan nggak buat para Jasperin mania cie? Kira-kira apa tuh pesan-pesannya? Ya, saya terutama terima kasih kepada Jasperin ya telah berkunjung ke tempat kami. Kebetulan sekali memang di sini tempat kita berkumpul. Selain di sini sekarang ya ada kafe ya, kafe gym. Dulunya memang pusat orang-orang membicarakan peradaban, termasuk dunia baru. Malam hari ini kebetulan saya dengan Bang Ogi sedang melihat-lihat batu yang akan kita konteskan nanti. Nah, untuk teman-teman semuanya, para penonton Indonesia, jangan lupa di like dan Subscribe. subscribe ya. Di komen juga, siapa tahu kan? Ya, di komen juga nantinya. Ada Pak Bos nih mau ngeborong batu-batu kalian mungkin? Siapa tahu nanti kalau ada yang banyak komen bisa dibeli mah. Bang Ogi gitu kan. Ya. Bang Ogi gimana nih? Pertama, ya puji syukur kepada Tuhan ya telah lahir sebuah sarana bernama Jasperin ya di kancah dunia perbatuan di Indonesia ini. Ini kepada
teman-temanku, saudara-saudaraku, seluruh Indonesia. Ya, kita wajibkan juga mengucapkan syukur ada yang peduli dan mau menjadi sarana media untuk kita di dunia perbatuan. Jadi saya pribadi sudah seyogianya kita mendukung media ini dengan memberikan kontribusi-kontribusi, bahkan sepatah dua patah kata di ruang pertanyaan dan jawaban atau ruang diskusi. Mungkin di media ini nanti ada ruang diskusinya. Ini boleh menjadi satu pemicu semangat kita. Ya, sebagaimana kita tahu banyak saudara-saudari kita di Indonesia yang terlibat di dunia perbatuan. Dengan adanya Jesprint sebagai media yang akan membantu proses kelanjutan daripada dunia perbatuan kita ini, saya atas nama pribadi mohon dukungan. Ya, semoga apa yang telah menjadi cita-cita tujuan daripada media Jesprint ini boleh menjadi satu fondasi untuk kita bangkit kembali di dunia perbatuan. Semoga Tuhan menyertai. Sekian dari saya. Amin. Oke guys, aku masih punya kaos nih buat dibagi-bagi dan akan ditandatangani oleh dua laki-laki ganteng ini. Silakan Mbak Ogi, Pak Haji. Nah, buat kamu yang menang nanti akan mendapatkan kaos ini yang sudah ditandatangani oleh beliau. Jadi caranya jangan lupa di subscribe dulu, terus di like, jangan lupa di komen juga ya. Siapa tahu kalian beruntung mendapatkan kaos-kaos dari cowok-cowok ganteng ini. Jesprint, jayalah selalu perbatuan Indonesia. Jesprint, jayalah selalu perbatuan Indonesia.